kalian pahami ya, bahwasan Tuhan yang disembah oleh teman-teman muslim itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab, dan juga Tuhannya orang Yahudi dan juga Tuhannya orang Kristen. Pertama saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasan kenapa Tuhannya teman-teman muslim dengan Tuhannya orang Yahudi dan Kristen itu berbeda. Pertama, Tuhannya para nabi tidak pernah mengajarkan orang untuk berbuat zina. Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk minum kencing unta. Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk mencukur bulu kemaluan, tidak pernah mengajarkan orang untuk cebok dengan 3 batu, tidak pernah mengajarkan orang atau tidak pernah memberikan hadiah ataupun iming-imingi kepada orang-orang yang beriman itu 72 bidadari langsung seks di surga. Itu tidak ada. Jadi jangan pernah mengkorelasikan antara Tuhan para nabi dengan Tuhan yang kalian imani. Itu berbeda. Seharusnya kalian itu harus mengkorelasikan Tuhannya orang Hindu dengan Tuhan kalian. Kenapa saya katakan harus kalian korelasikan Tuhan orang Hindu dengan kalian? Pertama, yang ingin saya katakan kepada kalian bahwasan Muhammad itu tidak pernah dinubuatkan di dalam kitabnya para nabi. Dia itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu, yaitu Weda. Contoh ya, di dalam ajaran Hindu itu mereka mempunyai nama dewa itu Dewa Indra. Dewa ini dewa yang berperang. Jadi kriteria dewa ini sama seperti Muhammad. Muhammad juga datang berperang, menyebarkan Islam dengan berperang. Jadi ini sama. Lalu di dalam ajaran Hindu itu Tuhan mereka itu Dewa Siwa itu di sebelah kanannya itu tangan kanan ada 2. Lalu Muhammad juga mengajarkan bahwasan Tuhannya dia itu di sebelah kanan ada 2 tangannya. Jadi kalau saya katakan bahwasan kalau Anda mengkorelasikan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda itu keliru. Anda harus meneruskan ajaran Hindu dengan mengatakan bahwasan Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan Dewa Siwa. Bagi Karena waktu Dewa bro, Siwa bagi itu waktu. tangan kanan. Oke. Karena Tuhan yang kalian sembah itu tangan kanannya ada 2, lalu Dewa Siwa juga ada 2. Seharusnya kalian korelasikan itu, jangan korelasikan dengan kitab para nabi ya. Waktunya tinggal berapa menit ini? Oke. Saya lanjutkan, saya Silakan. lanjutkan gini loh. Saya tanggapi dulu tipuan daripada Kores-Kores ini, dia udah gunakan jurus dari nabinya tukang tipu gitu loh. Kidung Agung 5 ayat 16 bukanlah sebuah nubuatan. Hiko mam takim fekulo Mahamadim. Ini bukan Muhammad di sini loh. Bukan Muhammadim, tapi Mahamadim. Ini nggak ada kata mu di sini loh. Semua ikutnya A gitu. Jadi jangan suka nipu lah. Lu udah niru nabi, lu suka tukang tipu gitu loh. Jadi nggak ada satupun nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Tadi ku tanya eksistensi Allah, nggak dijawab. Nggak ada buktinya Allah itu pernah eksis. Kemudian di mana perintah sunat di dalam Quran? Nggak ada ayatnya. Kemudian kenapa Muhammad makan makanan haram? Tadi dijawab karena itu adalah syariat daripada Bani Israel. Nah artinya kan Muhammad ini bawa ajaran baru. Muhammad ini dia datang bawa ajaran baru. Nggak ada satupun nabi ciri-ciri seperti Muhammad datang bawa ajaran baru selain Muhammad. Coba Anda carikan satu nabi yang membawa ajaran baru seperti Muhammad. Nggak ada. Kenapa hanya Muhammad yang melakukan itu? Kan lucu gitu loh. Kemudian tadi Koris mengatakan negara Kristen banyak kriminal, tapi kalau anak berhasil nggak ada orang Kristen Tunggu, ketekan ini. Aduh. Oh, tadi sisa berapa menit? Sisa 4. Damian sama Haleluya. Nanti kalau setelah ini nanti kalau mute kalian lanjutkan aja, takutnya aku tidur ya. Loh ini kok waktunya cepat kali, tadi 4 lebih loh. 4 lebih tadi bro Jul. Nah 4 gitu. Damian nanti kalian lanjutkan ya, kau sama Haleluya ya. Iya, oke. Gini, saya lanjutkan ya. Gini loh. Tidak ada satupun negara yang mayoritas Kristen membunuh, mengatasnamakan Tuhan, nggak ada. Mereka melakukan kriminal atas keinginan sendiri, bukan karena bawa-bawa agama. Tapi kalau Anda melihat banyak sekali orang-orang yang bom gereja dengan teriak Allahu Akbar, ada banyak orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan teriak Allahu Akbar. Tapi nggak pernah itu orang Kristen di Brasil atau negara-negara Kristen melakukan kriminal dengan membawa-bawa agama. Itu lucu sekali kawan. Kemudian masalah perbedaan antara Allah dan Yusuf Hafi secara eksistensi dan juga secara sifat itu berbeda. Yusuf Hafi itu disebut sebagai Bapa, dia itu adalah Roh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Bapa, dia nggak pernah disebut sebagai Roh. Kemudian dari segi namanya YHWH, Allah namanya Allah. Dikatakan Yesaya 42 ayat 8 bahwa namanya satu.
Ulangan 6 ayat 4 namanya Yahweh, namanya nggak berubah untuk selama-lamanya. Keluaran 3:15, sedangkan Allah ini adalah nama Tuhan yang baru, dan hanya Muhammad yang memperkenalkan nama Tuhan itu. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 dikatakan akan ada nabi palsu yang membawa nama Tuhan baru. Jadi sudah dinubuatkan akan ada nabi palsu yang membawa nama Tuhan baru. Ulangan 18 ayat 20. Kemudian Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Akan ada nabi palsu yang membujuk orang-orang untuk mengikuti Tuhan lain yang tidak dikenal. Waktunya jangan dini dong. Silakan lanjut bro siapa? Ini biar saya bisa bagi waktu juga, silakan. Oke, jadi begini ya. Tadi si Quraisy ini mau memaksakan nama Muhammad. Kalaupun kau paksakan nama Muhammad, sebelum Muhammad lahir di abad ke-7, di abad ke-5 sudah banyak nama-nama Muhammad, ya. Kau belajar itu dulu, jangan kepedean bicara Muhammad. Ya, kemudian begini loh. Masalah tentang menyampaikan Taurat disembunyikan. Saya sudah bilang sama kau Juma, kitab Injil Isa itu kalian kemanakan? Itu dulu kau cari. Ya, sementara Taurat udah berulang-ulang kau baca dari Bible itu, udah jelas ada Tauratnya. Oke? Dan kamu coba senggol tentang langit bertiang. Kamu kira itu seolah-olah olok-olokan. Kamu lupa di dalam Al-Qur'anmu angin kawin. Bayangkan angin bisa kawin. Entah apa yang dicerot-cerot bisa pula angin kawin, iya kan? Angin kawin itu ada di Al-Hijr ayat 22. Nanti kau baca itu. Dan kau bilang tuh budaya dari langit masalah sunat. Wah, sejak kapan ada di langit dia berbudaya? Astagfirullahaladzim. Kemudian begini. Kalau kamu bilang justru kamu ya, kalian itu yang tidak layak karena di Al-Maidah 46 ya, bahwa orang yang percaya Taurat dia berinjil yang bertakwa. Oke, dan di Al-Maidah 47 di luar daripada Injil adalah manusia-manusia fasik. Makanya kalian itu manusia-manusia fasik, nggak masuk golongan kalian tuh. Oke? Dan kemudian begini, Kores tadi mengatakan apa Juma kau tahu, Kores nggak setuju di KS Muhammad 7 bahwa itu adalah agama Allah. Dia nggak setuju, bro. Tapi untung kau kau gampar dia bahwa memang di KS Muhammad ayat 7 itu adalah Allah, agama Allah. Makanya Allah itu beragama. Makanya kalian tidak bisa menjawab sama saya tadi. Sejak kapan Allah kau itu disyahadatkan? Nggak pernah kalian jawab. Oke, lanjut. Bicara tentang nama Allah kau, tahu nggak? Kalau kau menyebut nama kau Allah Subhanahu wa taala, ya, di KS 10 ayat 90 maka disebut nama Tuhannya orang Israel itu YHWH. Kalau menurut KS 27 ayat 91 yaitu nama Allah kalian adalah Allah, yaitu menyembah Allah Mekah. Kau tahu nggak nama Allah Mekah yang namanya Allah itu juga nama sesembahan orang-orang Quraisy penyembah berhala, ya. Kau baca nanti di Al-Najm 53 ayat 19 sampai 20. Banyak ayatnya, cuma inilah gara-gara waktu udah kalian hantam kan. Kalau tidak tadi udah saya hantam kalian ini, udah saya catat. Ya, bahwa nama Allah kau itu adalah nama-nama dewa, nama-nama berhala telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy berhala. Biar kau sadar. Nama Allah Ya, itu kau bro, enggak. saya terakhir di waktu sisa ini ya, bro ya. Oke, Surah berapa menit Muhammad lagi? ayat 7, ya, Surah Muhammad ayat 7 Allah minta tolong ya. Itu nggak ada kata agama di situ. Jadi karena Allah itu apa namanya Tuhan berhala, makanya minta tolong, nggak maha kuasa dia. Surah Muhammad ayat 7 nggak bisa dibantah sama Suma dan teman-teman. Lanjut, bro. Oke, kemudian justru Tuhan kau ini Tuhan apa? Udah saya bilang tadi, Allah kau binasa hanya tinggal muka. Itu udah seperti apa tuh yang kepala terbang-terbang itu? Ya Allah kau binasa, di mana dia itu? Udah saya jelaskan tadi sama kalian bahwa hanya tinggal wajah Allah kau nanti yang ada. Kalau badannya udah binasa. Oke? Mau tak mau kau harus terimalah karena buru-buru saya. Kemudian begini loh. Apa bukti bahwa Yesus itu harus dituhankan? Resto, saya ingatkan kamu, ya. Di dalam Al-Hadid ayat 3, Allah kau menyontek di 1 Wahyu 1 ayat 8. Contoh, Al-Hadid 3. Allah kau berkata, akulah awal dan akhir. Oke? Habis waktu, Nah, itu. habis waktu. Aduh, sorry bro Harli, saya kira kamu udah selesai tadi. Ternyata masih Enggak, panjang ya, bro. memang nggak akan sambung, bro. Makanya tadi kan narasi mereka banyak, makanya saya banyak catat. Tiba-tiba waktu dirubah. Itu nggak surnya kita tadi. Iya, saya juga tadi. Kan Oke, waktu lanjut, dirubah. lanjut. Tadi kalau kita ikut yang tadi kepanjangan, karena kan tadi yang memulai kan Kristen, yang mengakhiri ya Muslim. Kalau yang Iya, tadi gimana sih? karena kan narasinya kan tetap panjang, bro. Kecuali tadi Santai, masih narasi, banyak putaran. kecuali narasi terakhir Oke, ini masih banyak pendek, putaran, masih banyak cocok. putaran santai. Gitu. Dari Akuk Muslim dulu ya. silakan. Akuk dulu ya. Cek. Oi. Lanjut, tarik. Oke, jadi Demian ini kok apa ya? Terguncang ya? Terguncang iya. Ini kan udah gua kasih di sini. Tuh. Nah, ini Muhammadim. Tuh kan, Muhammadim. Nah, kita terjemahkan ke Indonesia. Apa nih Indonesianya? Muhammad. Lu mau ke Arab? Oke, kita ke Arab. Arab. Tuh, Muhammad. Tetap Muhammad.
Dar. Kalau misalnya soal itu bukan nubuatan, emang itu kitab lo? Iya, emang itu kitab lo? Hah? Lu aja cocok-cocok mologi sama kitab Yahudi, kenapa kita nggak boleh? Kenapa kita nggak boleh? Hah? Emang itu kitab lo? Lucu Demian. Mana jawabannya soal gimana rasanya dikawinin Tuhan? Sama jawaban di mana? Kenapa gitu? Kenapa? Memang ada nama tersendiri, panggilan khusus tersendiri. Pertanyaan gua kan tadi gini, Demian. Kenapa nama Tuhan lu sering disebutkan di film porno gitu loh? Itu kenapa nggak dijawab? Memang kalau misalnya yang soal kayak gitu-gitu kan adanya di sini, Bre. Nih. Jadi kalau soal teroris itu lu adanya di sini. Nah, di sini. Salah gua. Sorry. Mana ya datanya? Nantilah itu data soal teroris ya, gua bagi waktu soalnya. Yang gua tanyakan itu kenapa Tuhan lu sering disebut-sebut namanya di film porno? Oh, Jesus so big. Oh, Jesus so deep. Gitu loh. Itu yang dijawab, Bre. Apa sih lo gak nyambung dengan apa yang gua tanyakan? Terus kalau misalnya sejak kapan Allah syahadat, sejak kapan Allah Bapa dibaptis? Ayo waktunya kores. Kok diem? Mana tadi? Diberkati. Nah ini. Di mana dia ya? Aduh, gua udah lupa gua datanya. Di sini ya. Ini taman boneka. Oh ini nih. Noh. Lah, tuh. Ini Tuhan lu kapan dibaptisnya? Ini Yahweh lu kapan dibaptisnya? Karena kita kan udah sama-sama tahu nih dari pengajaran Kores kalau kita masuk ke sini, Yahweh lu itu, Bre, Yahweh lu itu aslinya dari Kanaan. Nah, kultus YHWH sebagai dewa besi. Jadi kalau ada nama Yasua artinya apa? Dewa besi menyelamatkan. Dar, selamat datang di kebenaran. Mau yang lain dari Mesir? Boleh, dari Mesir. Nih. Ya. Nah, di sini bilang iya adalah apa? Dewa bulan. Bisa juga Yesua itu dewa bulan yang menyelamatkan gitu loh. Sekarang Hale silahkan lihat di sini. Arkekaitelos awal dan akhir itu dalam kurung. Ini takia terjemahan. Wahyu 1 nomor 8 ya. Kamu ini Roh Kudusnya nggak belajar dari dulu. Lu tuh sering emosi sama gua, Hale. Waktu itu gua kasih data Yesus dirajam, lu ngamuk. Gua kasih data Yesus salibnya itu tidak pakai cawat, tidak pakai celana dalam, lu ngamuk gitu. Waktu itu kita dialog soal mana yang lebih kuasa, Hajar Aswad sama Yesus, lu ngamuk gitu. Kenapa jadi gua yang ngamuk? Lu yang ngamuk sama data gua. Lanjut silakan Gurunda. Oke, saya satu aja ya, Ali. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal, Ali. Gak bisa kamu menyentuh Quran itu, apalagi hanya modal terjemahan. Jadi ketika kemudian dikatakan wa arsalna riyah lawaqiha, di sini tidak mengatakan kata yang biasa digunakan oleh umat Islam dalam hal pernikahan atau perkawinan. Kalau kawin itu bahasa Arabnya al-zawaj. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Nah, sementara kata yang digunakan di sini adalah apa? Lawaqih. Apa maksudnya itu? Itu artinya mengembangkan, ya, mengembangkan atau menyuburkan. Jadi di sana jelas sekali kami telah meniupkan angin untuk mengembangkan. Jadi butiran-butiran kemudian yang ada pada awan itu disatukan oleh Allah untuk turun menjadi butiran-butiran. Butiran apa? Butiran hujan. Makanya kamu belajar, dan ini juga berkesesuaian dengan ilmu sains. Ayo. Sedangkan tiang langit itu mana ada tiang langit berguncang-guncang apa? Tiang langit apa dibilang situ? Tercengang-cengang tiang langit. Mana ada langit punya tiang? Ya, oke, itu kita terlalu jauh. Bahasan kita adalah Kristen ini dari mana? Itu poin saya dari tadi loh. Menyembah manusia ini tradisi dari mana? Ya. Sementara menyembah esensi yang tak terlihat itu adalah tradisi yang diajarkan oleh para nabi yang diterima dari langit. Tradisi nyembah manusia ini dari mana? Jawab itu dong. Jawab dong. Jawab. Silakan, Dinda Resto. Kedondong ya. Gini, saya sederhana juga. Ya. Apakah mungkin teman-teman Kristen datang memperkenalkan ketuhanan Yesus, yang sementara mereka masih cakar-cakaran memperdebatkan tentang Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Sesama Kristen masih cakar-cakaran.
Nanti Kemudian saya mau kasih sedikit Bang Aristo. Oh ya, silakan. Ya lanjut dulu, nanti saya kasih sedikit. Terakhir nggak Oh apa-apa. ya. Oke, ya jadi apakah mungkin gitu loh. Nah, tadi Guru Ndasuma sudah senggol. Islam itu hanya akan sampai kepada manusia yang berakal. Kamu mau paksakan kita menjawab pertanyaanmu tentang Al-Qur'an? Nggak cocok. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, jangan berikan mutiara dan emas itu kepada babi dan anjing gitu loh. Saya tidak mendiskreditkan Kristen, tetapi itu fakta yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kitab kalian menulis ya bahwa kalian itu tolollah umatku di sana dikatakan tolol dan bodoh. Jadi bagaimana mungkin kita mau menjelaskan tentang kebenaran Al-Qur'an kepada orang-orang yang bodoh yang kemudian diberi gelar domba? Nggak masuk gitu. Saya serahkan ke Guru Ndasuma. Oke, saya tertarik dengan pernyataan Demian tadi mengatakan tidak ada Tuhan para nabi itu menurut zina. Tapi ternyata Tuhannya Kristen justru mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan menaruh firmanku ke dalam, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ini Tuhan apa germo? Kok ngambil istri orang mau dijadikan aktor pemain seks? Ini Tuhan apa germo? Nah kemudian mengenai keselamatan. Habis waktu, Ustaz Sugi. Lanjut. Oke. Saya dulu Oke, ini Meme Bos menghilang. Saya ya. Tapi kalau nggak ada silakan kalian berdua bantu 7 menit itu. Iya, saya tanggapi yang pertama ya gini. At-Tarik ayat 7, air mani keluar dari tulang punggung. Ternyata Quran gak sesuai dengan sains. Silakan kalian buktikan bahwa Quran itu sesuai dengan sains. At-Tarik ayat 7, air mani keluar dari tulang punggung. Kalau memang kitab kamu itu bukan kitab tipu-tipu. Ya, tadi kan semua mengatakan kan Quran itu sesuai dengan sains. Coba buktikan dong. Buktikan kalau Quran itu sesuai dengan sains. Kalau enggak berarti kitabmu adalah kitab tipu-tipu. Kemudian saya bantah Kores dulu ya. Gini loh Kores, kalau kamu belajar bahasa Ibrani, saya kan belajar bahasa Ibrani. Kalau kamu kan gini, kamu kan enggak. Itu bacaannya bukan Muhammad. Di bawah mem itu ada nikut A. Kemudian di bawah kaf itu namanya nikut A. Maha, bukan Muha. Enggak ada bacaan Muhammad di sini. Tapi Mahamadim, mem, khet, mem, dalet, yod, dan mem. Nikutnya semuanya dipakai nikut A, bukan nikut O. Nggak ada di bawah mem itu bacanya mu, nggak ada. Muhammad, bukan Muhammad. Artinya kekasih. Sedangkan arti nama Muhammad itu kan bukan kekasih gitu kan, lucu orang-orang ini. Kemudian mengenai nama Yahweh, gini loh, Tuhan saya itu bukan bernama Yahweh. Yahweh itu adalah dewa pagan daripada orang-orang Kanaan. Tuhan saya itu nggak pernah namanya Yahweh, makanya nama Yesus kan namanya apa dalam bahasa Ibrani? Yesua, bukan Yahsua. Gak ada Tuhan saya namanya Yahweh. Nah kemudian nama Tuhan Yotevave dibaca Yehova bukan Yahweh ya, ingat ya. Bacaannya adalah Yehova bukan Yahweh. Diskonstruk menjadi Yah. Ada nama-nama para nabi di dalam Islam pun gunakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, bukan bangsa Arab. Contohnya, Saharia. Sahar itu artinya apa? Mengingat. Yah itu siapa? Yah itu adalah konstruk dari YHWH. Yang dibaca Yehova bukan Yahweh. Gak ada Tuhan kami namanya Yahweh kawan. Jadi kamu gak usah ngarang-ngarang di sini ya. Jadi kalau kau bilang nama Tuhan saya adalah berhala, ya berarti Saharia itu nama-nama nabi berhala tuh. Jadi ternyata di dalam Islam ada nabi-nabi yang namanya berhala. Seperti Saharia, Yahya dan sebagainya gitu kan. Kan jadi lucu gitu kawan-kawan. Jadi karena mereka ini nggak bisa membuktikan eksistensi daripada Allah Subhanahu wa taala yang meminta tolong sama umatnya, surah Muhammad ayat 7, makanya gitu mereka nyerangnya ke Tuhan kami gitu loh. Tuhan kami yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi silakan bro siapa namanya? Haleluya, dilanjutkan. Oke, ini kok bicara tentang porno ini ya. Justru kalau kamu jujur, ini bicara yang punya bidadari 72 kan kalian. Dan Allah kalian di surga, dan kalian pesta seks di surga. Artinya apa? Allah kau nonton bokep. Ya, nanti Allah kau nonton kalian main bokep itu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ada di Al-Qiyamah ayat 22 dan 23.
Allah kau kalian lihat nanti di surga. Nah sementara kalian pesta seks, berarti Allah kau peminat apa? Film bokep itu. Sama seperti yang dikatakan si Kores kan. Berarti dia lebih doyan itu apa? Nonton bokepnya Arab. Maka dia mengatakan, kenapa sih dalam porno dikatakan Yesus? Lah makanya kau tonton bokep Arab. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Begitu mereka waktu dicerot-cerot. Ya Kores ya, argumen kalian tuh kayak anak kecil. Ya, tahankan, saya balas. Kemudian begini, si Resto ini mengatakan Kristen korban kebohongan. Pret, lu salah. Justru kalian ini menipu Allah SWT-mu di mana? Di An-Nisa 142. Cetega itu kalian menipu Allah kalian pura-pura sholat. Padahal kalian menipu Allah. Allah bisa kalian tipu. Wajar memang, hanya kenapa? Allah kau tahu binasa kan hanya tinggal wajahnya. Itu seperti yang kepala terbang itu nanti Allah kau. Oke, lanjut. Resto kau juga mengatakan, apa sih yang bisa ditunjukkan bahwa Yesus Tuhan? Saya kasih contoh, tadi terputus. Kalau kau baca Al-Hadid ayat 3, ya, Allah kau mengakui bahwa dia yang awal dan yang akhir. Dia comot, dia contek itu dari Wahyu 1 ayat 8. Udah lebih dulu Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu dicontek Allahmu. Itu satu contoh. Yang kedua, kalau kau baca di Al-Baqarah 210, Allah SWT kau akan turun dalam naungan awan bersama malaikat ketika di zaman akhir zaman. Oke, itu juga dia contek. Dicontek di mana? Di Matius 24 ayat 30. Artinya setiap kemahakuasaan oleh Tuhan Yesus yang ada disampaikan di Alkitab dicontek Allahmu. Paham sampai di situ? Tenang, masih ada waktu kita bro. Oke, saya lanjut lagi. Ini tadi banyak sekali. Ini mana nih? Ditipu sudah. Lanjut bro, lanjut. Saya cari dulu ini lagi. Iya, oh masih ada ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Saya lagi Jadi cari ini nih. teman-teman, saya bacakan lagi ya. Surah At-Tarik ayat 6. Dan dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Kemudian di ayat 7-nya dikatakan yang keluar dari antara tulang punggung dalam kurung sulbi dan tulang dada. Air mani dikatakan di dalam surah Al-Tarik ayat 6 sampai 7 keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Silakan teman-teman muslim buktikan sesuai dengan sains bahwa air mani keluar dari tulang dada, dari tulang dada dan tulang punggung. Kalau nggak ada berarti konsekuensinya Muhammad menyampaikan cerita dongeng yang tidak sesuai dengan fakta. Sudah bro, haleluya. Oke, masih ada waktunya. Saya kasih. Oke, si Resto ini bicara tentang Tritunggal dan Oneness. Kau sadar tidak? Kau lagi ribut terus, perang kau terus sama siapa? Syiah. Ya, bahkan Syiah menemukan satu dalil di Abu Qori, dia tunjuk semalam. Ternyata di dalam Muhammad masih hidup, Al-Quran kau ternyata sudah ada. Ya, makanya Ibu Yuni tuh lagi repot tuh ribut sama orang itu sama Syiah. Ya, jadi buat narasi yang ada ilmunya lah. Ya, kalau yang begini-beginian nggak tahan kalian nanti ngadepin saya. Oke? Kemudian begini. Justru kalian yang harus saya tanya loh. Bahwa di surah Ibrahim ayat 4, Muhammad diutus untuk orang Arab. Pertanyaannya, kalian Bani Arab apa? Hah? Kalian tuh nggak masuk hitungan. Karena kalian tuh Bani apa? Bani Indonesia, bukan Bani Arab. Tetapi saya kasih contoh sama kalian. Kalau kalian butuh nabi, itu Luga itu. Cocok tuh. Cocok tuh Luga itu. Nabi kalian. Kenapa? Sesuai bahasa kaumnya. Iya kan? Sesuai bahasa Ibrahim. Ibrahim ayat 4. Kami mengutus nabi sesuai bahasa kaumnya. Pertanyaannya, apakah kalian ini bahasa Arab? Enggak. Makanya Muhammad untuk Arab. Nah, tetapi kalau kalian rindu punya nabi sesuai bahasa kaum tuh, Nabi Luga. Saya setuju tuh kalian jadikan nabi. Takbir. Lanjut, Bro. Iya, udah sisa 22 menit ya. Jadi gitulah teman-teman ya. Si Kores itu dia terlalu ngemis. Nubuatan Muhammad padahal nggak ada nubuatan Muhammad untuk nipu-nipu orang gitu loh. Jadi nggak usah nipu-nipu lah Kores. Nggak ada nubuatan Muhammad. Muhammad memang ada dinubuatkan tapi sebagai nabi palsu. Sudah. Kita belum itu. Oke, habis waktu. Ya, ini saya sedikit aja ya. Karena di sini banyak. Oke. Aduh, data aku udah siap nih. Lanjut, Bang Ariesto. Iya, jadi gini ya. Bicara Syiah dan Sunni ya. Syiah, seburuk-buruknya Syiah tidak pernah berdebat tentang Tuhan. Tanya kepada orang Syiah, siapa Tuhanmu? Allah, mereka menjawab. Jadi Syiah dan Sunni itu tidak pernah berdebat tentang Tuhan. Kalau Oneness dan Trinitas cakar-cakaran rebutan tulang, siapa Tuhan mereka? Itu loh. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Bicara tentang seks itu karena umat Kristen itu berangkat dari kitab sucinya. Kenapa? Karena surga yang dijanjikan di dalam Bible
itu penuh dengan pesundalan. Percuma kau gereja, ya, bernyanyi di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya. Nggak masuk surga kau bro. Yang duluan masuk ke dalam kerajaan Allah itu para pesundal. Maka kalian sebaiknya bersundallah agar kalian lebih duluan masuk ke kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, belum dijawab pertanyaan Gurunda Zuma. Kristen itu dari mana? Itu loh. Sejak kapan Yesus itu membaptis orang dan sejak kapan Yesus mengkristenkan orang? Seumur hidup Yesus, 1 ekor lalat pun nggak pernah dikristenkan. Muhammad, yang kalian katakan buta huruf, sudah mengislamkan ratusan juta manusia. Yesus lalat pun nggak pernah dia kristenkan. Yang wajib kalian jawab itu dari mana itu Kristen? Tadi sudah saya katakan tegas, dalilnya ada. Kristen itu korban kebohongan. Ya, dan itu tercatat di dalam ensiklopedia Katolik. Apa yang dikatakan? Ya, dikatakan oleh para penulis Injil bahwa para misionaris itu terjebak dalam kebohongan. Kenapa? Karena mereka mengimani apa yang didustakan dan dibohongkan oleh Paulus. Itu fakta. Sekian, terima kasih. Saya serahkan ke Guru. Cakep banget Bang Ariestoku. Ya, jadi soal nonton film bokep itu kan bokep dari mayoritas Kristen gitu loh. Kenapa jadi ke Islam gitu? Terus bokep itu dari mana? Awalnya itu dari sini loh. Nih, bilangan 31, 36. 16 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Pelaku bokep. Gitu Hale. Emosi kan? Hale emosi kan? Itulah dialog sama Kores tuh Hale emosi mulu gitu. Makanya jangan nyoba-nyoba Hale gitu. Ini loh, 32. Kalau 72 buat manusia, 32 buat Tuhan. Tuhan lu berubah menjadi anak domba. Mana dia anak dombanya? Tuh, untuk bisa mencobai perawan-perawan tadi loh. Ini loh data masih ditolak-tolak aja. Lalu kemudian maha tertipu tuh kayak gini nggak tulisannya? Coba Hale, lihat sini Hale. Nah, Maleakhi 3 nomor 8 sampai 9. Manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. A-nya gede. Itu Tuhannya Hale itu maha tertipu. Hale Demian ya. Tuhan lu maha tertipu. Ditipunya sama apa? Persepuluhan. Tetapi kamu masih menipu aku. Maha tertipu berulang-ulang. Tuhan lu ini. Ya masa yang kayak gini dituhankan? Ini jatuhnya berhala dong. Berhala dong kalau gampang tertipu. Terus Wahyu 1 nomor 8 menjiplak katanya. Coba kita lihat bahasa aslinya. Loh. Awal dan akhir dalam kurung Hale. Wah takia ini. Ini takia terjemahan. Dalam kurung. Jatuhnya apa berarti Satsugi? Kristen Yesus ini yang menjiplak Islam dalam kurung loh. Nah, sekarang Al-Baqarah ayat 210. Di sini lihat. Tadi agama dalam kurung. Ini azab dalam kurung juga. Dipakai Hale. Yesus lu itu azab. Itulah kenapa Yesus lu berbahasa Yunani. Itu azab dari Allah itu. Yesus lu tidak bisa berbahasa Ibrani. Thank you. Silahkan Gurunda. Iya. Oke, baik. Jadi sekali lagi ya. Inilah beratnya ketika saya mengatakan untuk yang kesekian kalinya Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal. Kalian tidak akan sampai ke sana karena kalian tidak berakal. Mohon maaf ini, saya harus keras mengatakan itu. Al-Quran itu untuk orang berakal, kalian tidak berakal. Ketika Anda mencoba untuk mencari kesalahan di Al-Quran, tidak akan pernah Anda temukan. Tapi Anda hanya akan memahami terjemahan berdasarkan dengan perspektif Anda sebagai orang Indonesia. Tapi tidak akan sampai kepada Quran. Ketika dikatakan Al-Quran khulika mimma indafik, apakah ini bercerita tentang sperma? Bukan. Ini tidak bercerita tentang sperma. Ini bercerita tentang air. Nah sekarang kalau kita kaji lebih jauh ya, di dalam ayat 5, ayat 6, ayat 7 ya. Di situ tidak ada penyebutan tentang sperma. Ayat ini bercerita tentang main. Main itu air. Tidak ada yang menyatakan mengenai nutfah atau tetesan air mani, enggak ada, atau maniyin atau air mani enggak ada dijelaskan di situ, enggak ada. Ya.
Itu yang perlu saudara pahami. Jika ketika kemudian ada kata sulbi, dalam bahasa Arab itu jelas merupakan kata benda bentuk tunggal maskulin. Maka taraib bentuk jamak merupakan salah satu kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Nah, kalau taraib secara literal, itu memiliki arti Taraib itu lengkungan-lengkungan tulang-tulang atau tulang-tulang yang melengkung. Sehingga bisa dinyamakan dan menyetarakan taraib itu sebagai tulang dada atau tulang rusuk yang melengkung. Kenapa bisa demikian? Karena yang dijelaskan itu adalah air. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai sperma ini memang dihasilkan di testis. Namun dalam proses ejakulasi yang perlu Anda pahami, laki maupun perempuan, kalau khususnya pada laki-laki, air mani yang memancar tidak hanya terdiri dari sperma tok, tapi di situ juga mengandung air. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran itu. Jadi air mani yang terpancar hanya sekitar 2-5% dari seluruh volume air mani tersebut. Justru kandungan air mani ini terbanyak itu kandungan airnya. Oke, sampai 65-70 bahkan 75%. Nah, inilah yang perlu saudara pahami, dan itu berdasarkan ilmu yang terkait dengan pembelajaran kajian kelenjar prostat laki-laki. Itu betul. Itu tidak ada yang salah di sana. Habis waktunya. Oke, itu Anda harus pelajari. Jangan gunakan terjemahan. Oke.